bahwa hak suatu negara tidak hanya berhenti di garis pantai. Laut yang membentang di depan kita ternyata menyimpan hak-hak hukum yang sangat penting. Salah satunya adalah landas kontinen. Landas kontinen adalah bagian dasar laut yang merupakan perpanjangan dari daratan suatu negara. Ada aturan dan batasannya yang diatur dalam hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Dalam video ini, kita akan menjelajahi apa itu landas kontinen, mengapa penting, dan bagaimana negara bisa mengklaimnya secara sah. Landas kontinen adalah dasar laut yang menjadi perpanjangan dari daratan suatu negara. Wilayah ini masih bisa diklaim oleh negara pantai karena dianggap sebagai bagian dari wilayah alamiahnya. Menurut pasal 76 UNCLOS 1982, negara pantai berhak atas landas kontinen sejauh 200 mil laut dari garis pantai. Namun, jika negara tersebut dapat membuktikan secara ilmiah bahwa dasar laut itu benar-benar kelanjutan dari daratannya, batas ini bisa diperluas hingga 350 mil laut atau 100 mil dari kedalaman laut 2.500 meter, tergantung mana yang lebih menguntungkan. Penguasaan atas landas kontinen ini penting karena mengandung sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral yang bernilai ekonomi tinggi. Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di landas kontinennya. Hal ini termasuk sumber daya mineral dan organisme yang hidup di dasar laut, seperti teripang atau kerang, namun tidak mencakup ikan yang berenang di kolom air. Tapi perlu diingat, meskipun memiliki hak, negara pantai juga mempunyai kewajiban. Negara pantai tidak boleh mengganggu kebebasan navigasi pelayaran internasional atau pemasangan kabel bawah laut milik negara lain. Jadi, meskipun landas kontinen bukan merupakan wilayah kedaulatan, negara pantai tetap bertanggung jawab untuk menghormati dan menaati ketentuan hukum laut internasional. Jadi ketika sebuah negara ingin mengklaim landas kontinen lebih dari 200 mil laut, prosesnya itu diatur secara ketat di dalam lampiran 2 UNCLOS 1982. Negara pantai harus menyusun data ilmiah dan teknis untuk membuktikan bahwa dasar laut tersebut merupakan kelanjutan alamiah dari daratannya. Klaim ini diajukan kepada Komisi Batas Landas Kontinen melalui Sekretaris Jenderal PBB. Dokumen yang diajukan itu harus memuat data survei, teknik pengukuran, tanggal dan waktu survei, koreksi data, sistem referensi geodetik, serta informasi geologis dan geomorfologis lainnya. Semua itu bertujuan untuk memastikan bahwa klaim dilakukan secara objektif dan sesuai standar ilmiah internasional. Vietnam has lodged a claim with the United Nations for an extended continental shelf, ECS, in the South China Sea. This claim is not just a statement of intent, but a formal legal process under the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, which allows coastal states to claim rights to the seabed and subsoil beyond their 200 nautical mile exclusive economic zone, if certain geological criteria are met. Vietnam's claim seeks to extend its continental shelf beyond the current 200 nautical miles from relevant baselines in its territorial waters. This is a significant expansion that could potentially give Vietnam access to additional resources under the seabed. However, it's important to note that this does not extend Vietnam's sovereignty or jurisdiction over the water column or the airspace above the extended. Melalui landas kontinen, kita bisa melihat bagaimana hukum internasional berperan dalam menjaga keadilan dan keteraturan di lautan internasional. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, memahami dan mengelola landas kontinen adalah bagian penting dari menjaga kedaulatan ekonomi dan memanfaatkan sumber daya laut secara optimal. Yuk terus pelajari hukum laut internasional, karena masa depan negara juga ditentukan oleh bagaimana kita mengelola laut secara bijak, berkelanjutan, dan legal.